pernah ketemu nih di Pontianak. Palembang, Lombok, Sorong, Sintang lagi, wis, Brunei, Ciracas, absen dulu ya guys. Biak, Jen Umbu, aduh kacau. Umbu ini teman saya guys waktu kuliah. Pare-pare, Maumere, Maumere, halo kakak. Palangkaraya, Bali, Cibinong, NTT. Nanti saya ke Kupang nih. Batam, Cilegon lagi, Kota Malang, Medan, Medan, anak Medan, Sukabumi, Sidoarjo, Makassar, Bekasi, Cibubur, Mbak Sauli, Cawang, Be. Oh, si Mbak Auli nih. Kak Auli, bukan Mbak, orang Batak. Bitung, Tangerang, Ambon. Wih, Ambon banyak juga ya, guys. Batam. Wih, kayak Batam paling banyak loh. Tadi Batam, Batam, Batam. Toraja, Jaksel, Bogor, Malang lagi, Bandung. Jadi teman-teman hari ini kita akan membahas soal. Jadi Dr. Apter nanti saya panggil ya guys, 15 menitan lah. Saya mau bacain promo yang kurus dulu biar teman-teman nggak bingung ya. Jadi hari ini temanya kita akan bahas tentang kehamilan, keperkasaan tuh perlu nggak ya? Kehamilan udah pasti ya teman-teman ya. Maksudnya orang tuh susah hamil kenapa sih? Lalu produk kita bisa bantu gimana sih? Ya kan kesuburan, ya kan keperkasaan tuh bisa nggak ya? Nanti kita tanya deh sama Dokter After bahas. Bisa nggak sih dok kalau kita membahas keperkasaan? Jujur aja saya seneng sih kalau bahas yang agak-agak jorok ya. Hmm. Terus, terus kita akan bahas tentang yang berhubungan dengan apa ya? Pokoknya yang berhubungan dengan hal-hal yang gitulah teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau bisa undang orang-orang yang belum hamil ya, belum punya masalah, pengen punya anak, bagus banget. Nah, jadi kita sama Dr. Apter dia adalah pakarnya lah ya. Dia SPOG, spesialisnya, subspesialisnya fertilitas ya. Itu katanya itu adalah bagian salah satu yang tersulit dalam dunia kedokteran tuh teman-teman. Nah, nah teman-teman mumpung sambil nunggu ya teman-teman ya. Saya mau kasih tahu tentang cruise nih teman-teman. Promo cruise ya. Nomor satu saya kasih tahu nih teman-teman ya. Promo cruise nomor satu tidak mungkin diperpanjang. Nggak mungkin, nggak akan diperpanjang. Jadi 25 Oktober selesai, 25 itulah selesai. Tidak ada perpanjangan dalam promo cruise. Kenapa? Saya kasih tahu nih nomor satu adalah jumlah achiever lebih banyak daripada jumlah kamar di cruise. Jadi nggak mungkin diperpanjang. Jadi lupain aja ada perpanjangan. Itu nomor satu. Nomor dua, teman-teman, kalau kalian achieve, diutamain upgrade-nya ke balkoni. Diutamain upgrade-nya balkoni. Oke, itu nomor dua. Jadi kalau kalian achieve 5, itu namanya dapat deck room. Ada orang bilang gini nih ke saya, Pak, nggak apa-apa kamarnya deck. Yang penting, kan yang penting cruise-nya. Kagak. Teman-teman, saya kasih tahu ya, orang yang ngomong kayak gini, artinya nggak pernah ngeliat deck room-nya kapal cruise. Kalau udah lihat, jauh lebih bagus di balkoni, teman-teman. Tadi saya buka di Traveloka ya, tiket, nih dengerin saya teman-teman ya, tiket itu Jakarta-Singapura itu 500 ribuan. Kalian lihat aja sendiri, Jakarta-Singapura bulan April, belasan itu 500 ribu. Paling mahal kayak 700 ribu deh. Pulang dari Hong Kong ke Jakarta itu 1.500.000 ya. Tadi berapa sih di Traveloka? Tunggu saya lihat dulu ya, biar ngomongnya nggak asal-asalan. Ini saya ada screenshotnya tuh teman-teman soalnya. Tiket pulang dari Hong Kong Jakarta tuh 1,7. Kalau tiket berangkat benar 420 ribu, 451 ribu, 451 ribu. Jadi kalau katakan 400 pergi Jakarta Singapura ya,
Kalau Hong Kong, Jakarta itu 1,7, 2,1 juta. Jadi kalau kalian achieve 7 poin, kalau kalian mau denger rekomen saya, mending kalian ke balkoni. Karena kamar deck ke balkoni itu jauh. Itu mahal ya. Maksudnya upgrade tuh bisa 6-7 juta nilainya sebenarnya. Jadi kalau saya jadi kalian, mending mending ambil plus 7, dari 7-nya itu diambil ke balkoni daripada kalian ambil tiket. Itu pasti lebih win deh teman-teman. Percaya deh sama saya. Kalau dapat 23, dapatkan kamar di mana, Dek? Atau balkoni. 23 itu artinya kakak dapat 5 poin buat cruise, 18-nya buat Inggris atau buat Jepang. Oke? Jadi kalau kakak mau balkoni, kakak harus dapetnya 25 poin. Oke, jelas ya. Jadi penting banget nih teman-teman cruise tahu bahwa nggak akan nambah, nggak akan extend, tutup semua itu. Kalau kalian achieve-nya 7, saya sangat rekomen dapat balkoni. Kalau kalian achieve 23, jadi kalian dapat deck plus Inggris atau Jepang. Oke, nah Jepang ini beda ya teman-teman ya. Jepang yang ini kita perginya ke Hokkaido. Jadi beda-beda nikmat tuh. Kalau teman-teman udah bosen sama Eropa, Jepang Hokkaido is the best. Terus pilih Jepang atau Hokkaido, itu tergantung ya teman-teman. Kalau kalian jajan atau nggak jajan. Kalau sama-sama nggak jajan ya terserah, itu preferensi. Kalau makanan saya paling suka di Jepang. Kalau saya ditanya nih, makanan saya prefer ke Jepang. Kalau uang saku yang dibawa buat buat oleh-oleh atau apa, mending Jepang juga. Jepang tuh kalian bawa 5 juta, 7 juta, pulang bisa bawa oleh-oleh. Kalau Inggris 5 juta, 7 juta kayak cuma bawa coklat aja deh. Itu juga hitungan berapa banyak sih, itu nggak banyak, coklat mahal. Gitu ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan kalian ngerti. Saya mau update promo cruise aja. Ini juga lagi berlangsung promo Sensei Suruh ya, tanggal 4 sampai habis. Kita udah tuh 25 Oktober aja promonya udah. Nanti kita stop, kita kayaknya nanti buka Turki kayak gitu-gitu. Oke, ada yang mau nanya-nanya sedikit soal promo? Kalau mentok 6 Pak GM, nah jadi kalau teman-teman mentok 6 doang, 5-nya doang kalian bisa tukar. 6, 1 poinnya dianggap angus, karena nggak bisa ditukar apa-apa kan. Makanya jangan achieve 6 lah Kak. Kalian paling bagus tuh achieve-nya bilangan ganjil ya. 5, 7, 9. Ngerti ya teman-teman ya. Kalau kalian achieve 6, mati itu satunya. Ya mau ditukar apa emang nggak ada. Di cruise 1 kamar berdua pasti Kak. Jen, nggak mungkin 5 diamond, 1 cruise, 1 kamar sendiri, nggak mungkin. Kalian akan achieve sama achiever yang lain. Kalian bisa request kalau kalian punya teman, kalau nggak kalian kita di bawah random. Kalau 7 poin tiket deh. Pertanyaannya gimana coba? Kalau 7 poin tiket D tambah rembes uang tiket bisa Pak? Maksudnya apa ya? Kalau 7 poin tambah rembes uang tiket. Nggak ngerti pertanyaannya. Coba kakak belajar nanya yang baik dulu. Jadi sebelum nanya tuh kak, coba belajar bikin kalimat yang baik. Yang kalau orang nanya, kalau kakak nanya, yang denger ngerti. Jangan peduli kakak aja yang ngerti. Gitu ya. Kalau 11, kan, aduh ya Tuhan. Saya ulang ya teman-teman member-member ya. Coba waktu saya ngomong, alangkah lebih baik member-member minum Hikari. Kalau enggak kepalanya agak digini-giniin dikit. Ya, ini contoh ada box nih. Kakak ketok-ketok kepala. Jadi pertanyaannya agak pinter. Teman-teman dengerin ya. Kalian achieve 1 tiket 5 poin. Gitu ya. Tambah 2 poin bisa balkoni. Tambah 2 poin lagi dapat tiket. Jadi 9 tuh all in. Lalu kakak achieve 10. Kalau 10 gimana? Ya artinya 2 tiket deck room. Kalau 12 gimana? Ya 1 5 deck room, 1 lagi balkoni. Aduh. Nanti 14 gimana? 17 gimana? Gua sabar jadi nggak sabar. Coba pikir dulu guys. 1 tiket deck room 5.
Jadi kalau kalian mau 15, ya kalian bisa dapat 3. Atau kalian dapat balkoni atau apa, dihitung aja. 1, 5, 2, balkoni atau tiket. Udah, sisanya hitung sendiri. Iya, gue naik darah tinggi. Aduh, teman-teman. Lo cobain gua. Jelas-jelas bukan makhluk yang sabar. Huh. Lagian pertanyaannya loh. Kan udah jelas. 1,5. Deck room. Saya achieve 10, gimana? Ya terserah lo. Lo mau tuker deck room, tiket sama balkoni, atau kamu mau dapat 2 deck room. Ngerti ya teman-teman ya? Kalau 15 gimana? Kalau pertanyaan kayak gini biar 3 jam juga nggak habis Zoom-nya. Makanya saya buset deh. Guys, ingat kolesterol. Iya dong, maksudnya kan teman-teman waktu saya jelasin, pahami dulu. Oh begini, jangan nggak peduli. Si Niko mau ngomong apa, bodoh ah. Pokoknya kalau saya achieve 13 apa? Bodoh amat. Nanti kalau ini saya achieve 15 gimana? Pak, kalau saya achieve 7 gimana? Wah, jangan gitu guys. Nanti darah saya naik. Oke? Jadi saya dapat 23 Pak, ambil Jepang atau UK Pak, karena saya dapat Eropa Timur bulan Februari tanggal 25. Kalau Bahasa Sinaga, saya jadi kakak, saya ambil Jepang. Kakak ke Jepang dapat ke pabrik, itu nomor 1, which is kakak bisa bikin konten di situ. Kedua yang paling bagus apa, ke Hokkaido. Teman-teman harus tahu ya, Hokkaido itu kalau teman-teman Google itu bener-bener tempat paling bagus di Jepang. Alamnya bagus bagus banget. Iseng aja Kak Basoli. Soalnya kalau kakak udah ke Eropa Timur, bagi saya Eropa itu semua sama. Kakak ke Perancis, kemana, Swiss, beda-beda dikit, semuanya beda-beda dikit. Kayak orang nggak pernah ke Perancis, anggapnya, wih keren nih Perancis. Kalau kita yang udah ke Perancis, lihat Menara Eiffel, waduh kayaknya gini doang ya gitu loh. Dan yang paling nggak cocok apa di Eropa itu? Makanan. Oke, kalau saya, kan ini kakak tanya saya ya, bagusan ke Eropa, ke Inggris atau ke Jepang, Hokkaido. Apalagi kakak udah achieve Eropa Timur. Kalau saya jadi kakak, saya mendingan achieve ambil Jepang. Dan ini for info ya teman-teman ya, jangan salah ya. Jepang Hokkaido jauh lebih mahal harga turnya daripada ke Eropa. Ini biar teman-teman tahu ya, ke Jepang dan Hokkaido jauh lebih mahal daripada ke Eropa. Mau Eropa Barat lah, mau Eropa Timur lah, mau ke Inggris, tetap lebih mahal Jepang sama Hokkaido. Dan kita orang Indonesia makanannya cocok, sekaligus kalian bisa lihat pabrik. Gitu guys. Kalau 25 poin, 5 tiket saya pakai. 1 tiket aja sisanya gimana? 25 poin, Pak. 5 tiket. 5 tiket artinya kamu tuh ke cruise. Ya dong, kan 5 poin. Kamu punya 25 poin. Kamu tukar 5-nya dalam bentuk cruise. Lalu saya pakai 1 tiket aja. Sisanya gimana, Pak? Nggak cukup, Kak. Yo. Aduh. Kamar deck room itu 5 tiket. Ngerti ya? Kamu achieve 25. Jadi kamu pakai 5 tiket. Udah habis. Nggak ada buat tiket. Udah habis dong. Saya nih achieve 5 poin. 25 poin. Saya tuker 5 tiket cruise. Udah habis. Nggak ada mau tiket apa. Udah habis tukerannya. Waduh, enggak. Udah, nggak usah bahas tiket cruise lagi, naik darah. Langsung aja kita sama Dr. Apter. Udah nggak ada bahas promo cruise. Terserah, mau chief, mau enggak, mau tuker, mau naik cruise, mau naik tiket kek, udah pusing. Nggak ada, udah. Kita pakai Dr. Apter aja. Terserah, mau cruise kek, mau enggak. Pusing. Gila. Pusing, pusing, pusing. Hikari mana Hikari? Nggak ada, udah habis lagi. Oke, canda ya guys ya. Tapi kayaknya nggak tepat deh. Aduh, mana dokter afterku mana? Semangat sudah 62 poin. Nah, Kak Violeta. Wah, ini tadi baru saya bahas nih, Toreda.
Maafkan panik, mereka nggak tahu apa yang mereka buat. Iya, iya, betul-betul. Kayaknya ini orang-orang baru kaget nih. Tapi kalau kita di AFC emang gini ya guys ya, bercanda-bercanda ya. Bapak Bapak Dok udah ada belum ya? Udah, tapi belum aktifin kamera dan suara. Oke, nggak apa-apa. Teman-teman, oke, kita sambil bahas promo lagi deh. Saya memberanikan diri. Nah, Kak Yuli lagi nih katanya. Salah tulis Pak, maksudnya dapat 5 tiket, mau pakai 1 tiket aja. Oke, nih Kak Kak Yu. Nih ya Kak, saya kasih tahu. Kalau Kakak achieve 25, dengerin saya. Kalau Kakak achieve 25, saya jadi Kakak 23 poinnya saya pasti pakai. Maksudnya apa? Saya pasti ambil Inggris kalau nggak ambil Jepang. Kalau saya jadi Kakak, nih dengerin ya teman-teman saya. Kalau saya jadi teman-teman, daripada tiket poin saya yang banyak saya beliin cruise, saya mendingan cari Inggris sama ambil Jepang, antara itu. Cruise itu udah paling gampang, karena kan 23, kamu udah pasti dapat deck 1. Nah, kamu tinggal upgrade sisanya. Atau maaf ya, bukan saya ngajarin. Mendingan kalian beli tiket cruise sama member-member. Mendingan saya habis tiket saya buat di Hokkaido atau Jepang. Atau saya habis pergi pakai ke Inggris. Nah, cruise ini otomatis. Kan saya pasti salah satunya achieve. Nah, sisanya saya beli aja. Kalau saya jadi teman-teman tiket cruise, mending gue beli. Kalau ada yang jual. Karena Inggris sama Jepang itu teman-teman beda. Ngerti ya teman-teman, yang kita pergi sekeluarga, pergi sama teman, apa pergi sendiri ke Inggris, sama pergi sama-sama member-member AFC, pasti beda suasana. Makanya saya kalau achieve banyak ya kalian, mending saya berangkat paksa 1. Daripada kejar cruise-nya ya, saya mendingan kejar Inggris atau Jepang. Tapi kalau saya ditanya, itu tergantung. Kalau kalian nggak pernah ke Eropa, nggak pernah, boleh kalian tuker ke Inggris. Tapi kalau kalian udah lihat pernah Eropa, mendingan ke Jepang Hokkaido jauh. Dari sisi makanan, saya kasih tahu nih, dari sisi makanan, hotel sama-sama kecil ya. Kalau di Jepang hotelnya kecil, di Eropa juga hotelnya nggak sebagus yang kita bayangin. Teman-teman harus tahu ya, hotel itu yang paling bagus di Indonesia. Serius deh. Hotel itu paling bagus di Indonesia. Udah kalau teman-teman ke Bali itu hotel paling bagus ada di sana. Eropa hotelnya tua-tua, jelek-jelek gitu loh. Mau hotel yang bagus juga jelek. Makin bagus, makin klasik hotelnya makin tua. Gitu ya teman-teman ya. Ini ngomong produk atau bonus? Belum guys. Ini mau nunggu dokter Apter ya. Ini beduk namanya. Kok ada nanya jelasin bisnis. Oke, dokter Apter mana nggak? Kok nggak ada sih dokter Apter? Kata, Halo. gue udah tanya Cirere, katanya lagi nyetir, bentar lagi sampai. Oke, oke. Teman-teman, kita sambil nunggu dokter After ya. Jadi malam ini, teman-teman, kita nggak jelasin apapun. Saya akan panggil dokter After Patai namanya. Kalau belum kenal ya, mestinya sebagian member AFC udah kenal. Dokter After ini adalah dokter spesialis kandungan. Lalu subspesialis fertilitas. Nah, hari ini kita akan bahas tentang yang susah hamil, em, yang tentang hamil gitu ya, semua yang bermasalah tentang berbau pusar ke bawah. Ngerti ya teman-teman ya, berbau pusar ke bawah. Inilah pembahasannya. Inilah yang ditunggu-tunggu juga ya. Nah, dokter Apter itu teman-teman di Jayapura. Nah, di Jayapura artinya dia beda 2 jam sama kita. Ngerti ya teman-teman ya? Ini katanya dia lagi nyetir, jadi kita lagi nunggu. Nah, sambil nunggu saya bahas promo tadi. Ke Turki aja hotelnya gua batu semua. Betul, teman-teman harus ngerti ya. Pokoknya kalau Eropa, kan Turki itu setengah Eropa, setengah Asia ya. Eropa itu hotel makin bagus, artinya hotelnya makin jadul, makin klasik. Itu berlaku seluruh Eropa deh. Teman-teman mau bolak-balik semua hotel kayak begitu. Makin mahal, makin gede, makin klasik, itulah hotel yang bagus. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau saya rekomen, kalau kalian udah ke Eropa, mending ambil Jepang. Jauh lebih baik. Kita orang Indonesia bisa makan. Kita nggak nyari, nggak usah repot bawa rendang, bawa sambal rendang, bawa sambal teri lah. Nggak usah repot kalau di Jepang. Kita orang Indonesia nggak nyari makanan
Indonesia deh kalau di Jepang. Puas, makannya mirip semuanya. Nah, tapi kalau kalian ke Eropa, makanan tuh pasti sulit. Ngerti ya teman-teman ya, kenapa? Ketemu nasi langka, itu nomor satu. Ayamnya ayam negeri. Daging sapinya nggak terlalu, nggak familiar sama kita ya. Kita kan sukanya mateng gitu loh. Gitu loh teman-teman. Jadi saya rekomen kalau kalian achieve 25 poin, jangan tukar 5 kurs. Kalau saya jadi Anda, saya akan tukar salah satu Inggris, salah satu Jepang. Kan dapat kurs tuh pasti. Kamu tinggal upgrade aja. Kira-kira gitu ya teman-teman ya. Dokter Apter belum masuk ya? Enggak. Udah ada di dalam. Cuman belum buka Hmm. kamera sama suara aja. Udah di dalam, udah co-host. Oh ya udah. Coba Astu unmute udah. Udah. Nah ini videonya kayak udah ada Nih, Dokter udah Apter. nih. Sebentar. Nah, ini udah tuh. Halo, Waduh, selamat malam. malam Bapak Waduh, Dok. minta Habis maaf pulang praktek kah? ya, main di daerah terlarang terus ini. Oke Bapak Dok, kita nggak pakai perkenalan lagi. Jadi boleh nggak Oke, dokter Apter ngenalin? Maksudnya dokter siapa, praktek di mana, tinggal di mana, oh, biar teman-teman di Zoom dan Facebook bisa lihat. Oh ya, sebelum dokter ngomong, maaf teman-teman, kalau kalian mau nanya, teman-teman di Facebook, kalau kalian mau nanya, mendingan join di Zoom. Kalau kalian nggak mau nanya, nggak apa-apa di Facebook ya. Karena pertanyaan nanti seputar eh, apa nih namanya, user ke bawah. Gue udah nyalain video kok. Kemacet. Teman-teman, nanti pertanyaan user ke bawah, kalian cuma bisa ditanya di Zoom ya teman-teman ya. Jadi boleh nggak Dokter Apter memperkenalkan diri ke kita-kita semua? oke. Jelas kah? Jelas, Tambah ganteng kah? Atau tambah bagaimana? ganteng dong. Iya, baik. Teman-teman semua, selamat malam Pak Niko, Pak Jim kita yang baik hati, dan Mas Angga. Dan ini berapa ini? Sementara 700 yang lagi join. Ya, perkenalkan saya Dr. Apter, Pak Tai, asli Serui, Papua. Kalau lihat di peta Papua itu pulau yang memanjang ya di atas kepala burung itu ya, pulau burung itu. Nah, itu daerah saya. Kemudian sudah menikah, anak 3. Sekarang tugas di Jayapura, sudah 17 tahun. Kerjanya tiap hari ya, ya gitulah. Nah, dokter kandungan, spesialis, dan subspesialisnya fertilitas. Ya, Gas. Itu udah ya teman-teman ya, anak 3 jadi sudah teruji betapa ya, mahir dalam fertilitas ya Dok. ya. Jadi anak pertama dengan anak kedua tuh jaraknya 15 tahun. Sudah ada Wih. cewek, ada cowok. Jadi sudah teruji lah. Pejantannya sudah teruji. Nah sekarang Dok, sebelum masuk ke materi, boleh nggak nanya awal cerita kenapa seorang dokter Apter Patai bisa masuk ke dunia AFC ini? Ya, jadi mungkin buat teman-teman yang belum pernah belum pernah tahu, ya saya awal awal join awal ini cari posisinya nyaman lagi awal join ya itu dari sakit ya dari sakit kemudian saat itu zaman 2021 kan kita tenaga medis itu kan wajib harus divaksin. Hmm. Jadi memang
tidak ada pilihan saat itu. Kita harus divaksin. Nah, setelah vaksin ternyata tidak sadar 5 jam. Jadi sehari setelah vaksin 5 jam tertidur ya. Cuma Tuhan masih kasih kesempatan buat Pak Dokter. Kemudian dari hasil pemeriksaan semua normal kecuali kentalan darah Pak Dokter yang tinggi. Itu D-dimer Normal. ya, Dok ya? Ya, D-dimer ya? D-dimer itu normal di bawah 500. Nah, saat itu punya saya 5.000. Jadi jantung udah nggak bisa memompa darah, saya sesak nafas, saturasinya sampai 86. Ya, tinggal ini aja tuh, tinggal tunggu itu. Ya, tapi Tuhan ingin ketemu dengan Pak Niko dan semua yang ada di sini. Saya dikasih kesempatan untuk bisa bernafas lagi. Kemudian dikasih pengencer, cuma mentok sampai 2.500. Ya udah, obat medis sudah nggak bisa lagi. Cuma segitu saya disuruh pulang. Kemudian ketemu dengan AFC. Saya konsumsi tidak pakai baca, tidak pakai tanya. Jadi mohon maaf ya, kalau yang bukan sekolah seperti saya masih mau nanya jurnal, nggak usah pakai nanya lah. Saya yang udah sekolah habis saja nggak pakai baca, nggak pakai nanya. Cuma pingin sehat, pingin nafasnya normal. Kemudian saya konsumsi, kok tidurnya enak. Yang tadinya nafas bisa 28, 30, itu kan belum normal. Itu normal kan 20 ya. Makanya jadi normal. Konsumsi dari Oktober sampai Desember tidak minta untuk jadi glowing, akhirnya jadi glowing. Di situ baru saya nafas normal, kemudian semua jadi ini, D-dimernya di bawah 500. Baru saya baru mulai baca, ini apa ini? Baru minta Pak Niko tolong kirim jurnalnya, kirim. Padahal dokter kan biasanya kan baca dulu, lihat penelitiannya. Nah, saya saat itu tidak ada pilihan. Jadi why-nya saya itu tidak ada pilihan. Ya, jadi bersyukur karena AFC ya jadi sehat. Ya, jadi mungkin teman-teman di luar sana yang latar belakangnya medis atau dokter, yang mungkin kalau belum seperti latar belakang seperti saya yang udah koma, ya mungkin masih minta jurnal. Kalau saya sarankan jangan baca lah. Kalau yang hadir malam ini belum join, mendingan join konsumsi karena produk ini luar biasa. Saya tidak minta untuk glowing, ganteng, awet muda, dan kuat. Umur seperti 17 tahun lagi kalau bangun pagi, mohon maaf. Nah, seperti itu. Ya, jadi segera join konsumsi dan tetap juga olahraga, jaga pikiran. Nah, seperti itu. Jadi panik dan begituan selama dari 2022 mulai jalan sampai sekarang ya sudah banyak achieve yang saya dapat. Ya, income ada ya intinya tidak salah lah yang hadir di sini, kita yang udah join, itu tidak salah dan belum pernah ketemu istilahnya MLM atau jaringan yang sebagus AFC ini. Ya, mungkin begitu Pak Niko. Oke, teman-teman, Dokter Ater ini samurai ya, biar teman-teman tahu kalau masih bingung. Nah, Dok, maaf karena dokter soal kandungan, jadi kan
kita bahas langsung itu ya teman-teman ya. Saya yakin teman-teman banyak hadir ini udah penasaran soal kandungan gitu loh. Dok, sekarang boleh nggak dokter sharing ke kita yang hadir ini, karena ini namanya beduk beda produk. Nanti saya mau nanya cara produk ini kerja gimana. Tapi boleh nggak dokter sharing kenapa sekarang banyak orang yang susah hamil? Apakah karena masalah encer dan kental? Apakah masalah apa? Kenapa sih sekarang tuh kan bukannya Indonesia ini kan tukang bikin anak kan? Teman-teman kan tahu kan Ya, kita kan orang Indonesia banyak beranak ya. Tapi ya, sekarang udah mulai sulit loh teman-teman orang beranak loh. Boleh nggak sebagai dokter di spesialisasi itu cerita kenapa orang susah punya anak? ya. Pertama dari usia ya, usia. Kalau Hmm. wanita ini jawab serius atau guyon ini? Boleh apa aja dok? Kalau guyonnya ada dua, mungkin terlalu sering berhubungan kan juga bisa, itu guyonnya. Nah, Hmm. atau mungkin jarang-jarang ketemu, kan itu guyonnya. Nah, Tapi kalau seriusnya wanita itu dampaknya batas usia. Ya, kalau udah sampai usia 35 tahun, itu cadangan sel telurnya semakin berkurang. oke. Nah, 35 tahun wanita ya. ya itu bahasa guyonnya itu meter udah kandas. Nah, Jadi kalau tapi tunggu dok, kalau sering berhubungan ngaruh juga. sering berhubungan kan sekarang hari Rabu. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu lagi cuma angin. Eh, Nggak ada yang keluar itu, nggak ada isi. Ya, ya. Jadi kalau program cukup seminggu 2 kali. Oke. Karena pertimbangan sperma itu dia produksi selama 72 jam. Oh jadi Sperma kalau tuh maaf nih dok, contoh ya, ini contoh ya dok. Kalau pagi ya, berhubungan, malam berhubungan tuh ada sperma nggak jadi? ada, tapi sudah berkurang, kurang Oh, bagus. oh udah kurang Jadi harus, bagus. ya, jadi harus dikasih waktu lah, 3 hari lagi. Jadi cukup seminggu 2 kali lah, 2 kali. Seminggu 2 kali untuk program anak ya. Ya, program anak. Ya, Oke. karena Itu, kasih kesempatan untuk produksi spermanya itu. hmm, Nah, habis usia, apalagi tuh dok? usia. Jadi usia untuk cewek. Kalau cowok, cowok ya mau kakek-kakek nggak ada masalah. Ya. Hmm, Jadi yang masalah di wanita. Karena wanita kalau udah lebih dari 35, pas hamil, itu udah kurang bagus ya. Nanti ya banyak masalah lah. Nah, di oke. situ manfaat dari kita punya nutrisi ini bisa kerja. Kalau terpaksa umur 40 belum punya anak, Hmm, Utsu Soba Hikari berperan di situ untuk perbaiki sistem neurogenesisnya diperbaiki, hmm. regenerasinya diperbaiki. Jadi kehamilan itu bisa baik, tidak ada gangguan di janinnya nanti. Karena kalau udah 35 itu ini risiko nanti kalau pas hamil. Seperti itu. Dok, Nah, dokter justru itu sendiri, berapa sukses rate dokter yang orang mau hamil jadi hamil? Maksudnya termasuk dia konsumsi nutrisi kita ya. Maksudnya Suba Utsu dia minum, berapa sih rating sukses rata-rata mereka minum hamil? Kan bi- dia pengen hamil dong. bisa 80, 80, Bisa 80% dia hamil. iya 80%, iya. Jadi si Suba Utsu ini kerjanya buat mereka. Ini hanya cewek aja yang minum, apa cowoknya, apa berduanya, apa yang punya masalah aja yang minum? Iya kan kita screening dulu. Hmm, Kalau cewek mensnya normal tidak, sel telurnya kecil-kecil tidak, ada miom tidak, ada kista tidak, ada radang tidak di mulut rahim. Nah, kalau cowok kan cuma cek sperma. Kalau cowok aman,
kita lebih fokus ke ibunya. Cewek. Iya, makanya untuk sekalian irit biaya lah. Tapi Ya, ya. kalau mau kejar krus ya di luar kendali saya itu kalau di luar krus itu. Ya, Jadi, jadi kita edukasi sambil lihat hasil laboratorium. Tapi kalau suaminya normal, nah berarti kan tinggal fokus sama nyonya aja. Nah, hmm. Nah, kalau Hikari, Dok, kan dia dokter kan orang kandungan kan. ya, Kenapa orang mengandung itu penting minum Hikari? Kan banyak orang belum tahu nih. ya. Jadi Hikari ini kita belum ada produk lain ya selain kita punya produk yang dari AFC yaitu Hikari. Ini kalau untuk sebelum hamil konsumsi dan juga setelah hamil ini sangat baik karena saat hamil 3-4 minggu itu kan saat pertumbuhan namanya neurogenesis. Itu pertumbuhan sel saraf itu dia tumbuh di umur kehamilan 3-4 minggu. Jadi Tunggu, dari saya pelan-pelan ya, Dok ya. Pelan-pelan ya. ya Jadi waktu ibu ini hamil 3-4 minggu, maksudnya 0-1 bulan, itu adalah masa pembentukan otak dan saraf dalam bayi. Betul? iya betul betul. Di situ kerjanya Hikari sangat nutrisi selain Suba Utsu, Hikari lebih berperan di situ. 1 bulan pertama. Betul ya? 1 bulan, iya. Itu adalah Nah, masa. Tuh ibu-ibu dengerin ya, atau kalian para nah, mertua. Kalau jadi anak mantu lagi mm, hamil, 1 bulan pertama itu adalah masa pembentukan saraf dan otak. Betul ya, Dok ya? ya, jadi kita mau bilang sekarang perkembangan diambil stem cell, nah itu stem cell itu terbentuk usia itu sudah Mhm. 3-4 minggu itu. Oke, Nah, oke. ya, jadi 1.000 hari sampai 2 tahun kalau bisa nutrisi ini harus dikonsumsi, apalagi Hikari. Jadi kita mau 1.000 hari. ya 1.000 hari itu 2 tahun, 2 tahun. Oke. Nah, jadi kita mau kurangi yang sekarang pemerintah lagi galakin Stunting. penurunan stunting. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman yang eh, kepentingannya ke Pemda, ini nutrisi ini aja dikasih masuk daripada minum yang lain-lain yang nggak ada manfaat. Eh, seperti itu. Oke. Ya. Lanjut balik soal kesuburan ya, Dok ya. agak agak serius ini kalau bicara yang kehamilan ya. Jadi harus yang pecah-pecah dulu. Aduh. Nah, ini tunggu deh sebelum saya nanya ini. Pas nih pertanyaan ini terpilih soalnya. Malam, Dok, adik saya sudah konsumsi UTSU dan SOP Suba itu sudah 7 bulan. 3 bulan pertama itu minum, tuba kanan kirinya sudah terbuka dan bagus. Saya nggak tahu nih, Dok, tuba yang dimaksud apa. Saya yakin dokter tahu. Ya, Tadinya ketutup, Dok. Nah, lanjut itu ya, sampai sekarang masih konsumsi, cuma masih belum hamil juga, Dok. Bagusnya konsumsi yang mana ya lebih banyak, Dok? tahunya terbukanya dari mana? Kan Hmm. kan tadinya tertutup. Terbuka apa di laparoskopi atau di HSG? Tahunya dari mana? Hmm. Ada evaluasi kah? Seperti itu Hmm. dulu. Itu dulu ya. Ya, Di karena kalau HSG, dari dokter kandungan, Dok. Di HSG. HSG, ya mungkin harus HSG itu kan sama dengan kita berperan di malam hari. Jadi nggak tahu musuhnya di mana. Mungkin yang lebih jelas lagi itu laparoskopi. Jadi langsung dari dalam langsung kelihatan. Nah itu biar lebih pasti betul-betul kalau memang terbuka berarti kan ini suatu kemajuan, satu masukan
Nah, kita bisa pakai. Jadi pasien yang saluran tuba itu kan sel telur kanan kiri. Nah, kan ada sel telur di kiri, di kanan. Nah, saluran itu dia menghubungkan dari rahim ke sel telur. Kalau Oke. salurannya tersumbat, itu tidak bisa terjadi kehamilan. Nah, seperti itu. Jadi harus pastikan dulu kalau memang sudah terbuka, nah berarti kan ini satu kemajuan dan mungkin jadi apa ya bahan untuk kita untuk bisa pakai ini. Hmm. Dapat kasus yang untuk saya sendiri belum belum pernah soalnya untuk yang kasus seperti ini. Hmm. Hmm. Tapi kalau andai kata terbuka beneran dok, tapi nggak hamil, kenapa? Salah satu faktornya. Ya harus tadi cek suaminya aman tidak, Oke. kemudian ada miom, kista, nah itu harus pastikan dulu, nah, pastikan. Terus siklus menstruasinya itu normal tidak, Hmm. masa suburnya itu harus kita tahu ada kan seorang wanita kalau setiap bulan mens itu kan pasti ada masa subur. Nah, itu harus tahu dulu. Siklus normal itu 21 hari sampai 28 hari. Nah, dia di range itu tidak. Paling lama 21 sampai 35. Kalau dia di atas 35, berarti ada gangguan. Sel telurnya biasanya kecil-kecil. Nah, kalau kurang dari 21 hari kan belum mens, mens lagi. Itu kurang dari 21 hari. Berarti ada gangguan hormon. Harus diobati. Nah, itu dulu. Jadi buat teman-teman, nutrisi kita nih sudah luar biasa. Tapi tetap harus ke dokter kandungan biar kita tahu posisi kita tuh di mana. Jadi kita mau konsumsi, edukasinya juga tidak salah seperti itu. Oke. Ya, ya. Mudah-mudahan menjawab ya teman-teman ya. Ini ada pertanyaan juga nih. Malam dok, istri saya umur 39 tahun. Waduh, A sudah AMH kecil 0,52. Saya nggak tahu 0 AMH apaan. Sudah pernah ya. bayi tabung, tetapi jumlah sel telur sedikit. Produk mana yang perlu dikonsumsi? Apakah bisa membantu menambah jumlah telur? Aduh. Ya, ya ini kalau pernah bayi tabung dia tahu AMH itu satu pemeriksaan hormon untuk tahu cadangan dari sel telur. Cadangan dari Oke. sel telur. Jadi kalau umur 39, 0,5 itu normal untuk usia segitu. Ya itu Oke. sudah normal. Normal Nah, ya. ya normal. Jadi kalau mau konsumsi ya dibanyakin aja. Empat-empat aja. Utsu 4, soba 4, hikari 4. Nah, yang penting kuat di dompet aja. Kuat di dompet aja. Kan ini sama dengan bayi tabung kan. Mahal juga. Dibom dengan obat-obat injeksi kan ratusan juta juga habis. Kak, Sama aja. nah ini Jok, kalau cowoknya ada masalah seperti varikokel, varises, apakah bisa diterapi Hah? Varises kayaknya nggak ada hubungannya deh sama bisa hamil atau enggak. Apa ada dok? Varikokel mungkin. Varikokel. Varikokel kan bukan varises kan? Iya, varikokel itu pelebaran pembuluh darah di pelirnya itu. Nah, ya harus tahu analisa spermanya itu jumlahnya berapa. Mau lebar seperti jalan raya, ya, jumlahnya berapa dulu. Kan sperma itu kan ada jumlah, ada gerakan, ada bentuk, ada kepala ekor, itu ada enggak? Nah, jadi bukan varikokel terus langsung minum, kan harus hasil analisa spermanya tuh normal kan 15 juta sampai 200 juta. Nah itu dia Hmm. di situ enggak. Kalau di bawah 15 juta itu yang kurang namanya. Terus kecepatannya bagaimana? Nah, yang jelas nutrisi ini luar biasa, nggak usah diragukan lagi. Tapi kita harus tahu labnya dulu. Jangan kita kasih misalnya kosong, eh,
kan kita harus tahu. Jadi analisa sperma itu wajib untuk suami. Ya. Dok, ini ada titipan pertanyaan tapi malu nanya. Ini kata dia ya, saya baca nih, dia malu nanya, dia malu, jadi dia private ke saya. Katanya gini, ngaruh nggak wanitanya keluar atau nggak menentukan susah hamil atau nggak? Maksudnya dalam hubungan seks, ceweknya ini katanya nggak pernah keluar. Apakah ini yang mungkin jadi alasan untuk susah hamil? Nggak ada hubungan, nggak ada hubungan. Kan kalau cowok katanya kan harus keluar kan, Dok. Kalau cewek Ya, karena susah keluar atau jarang keluar makanya dia susah hamil. Nggak ada hubungan sama sekali. nggak ada. Kan orgasme itu beda dengan masa subur. Tuh. Ibu dan bapak sayang. Oh, jadi walaupun dia nggak sering orgasme, tapi tetap bisa hamil kalau masa Subur, subur. iya, kalau subur, masa subur untuk seorang wanita itu cuma 24 jam. Cuma 24 jam. Jadi harus tahu. Jangan buat di luar waktu yang itu. Mau gaya helikopter pun tidak jadi. Nggak, sebenarnya tuh masa subur itu kapan sih, Dok? Masa subur dan tidak subur itu? Iya kan? Ya, kan ada Nggak semua lo paham loh. berapa evaluasi masa subur kan kita menstruasi. Menstruasi seminggu, ya seminggu. Jadi kita kan pakai siklus yang normal 28 hari. Nah, Oke. 2 minggu, seminggu mens. Nah, seminggunya itu, kita harus evaluasi. Misalnya hari ke-10, ke dokter kandungan dicek. Setelurnya 10 mili atau lebih, berarti bulan berjalan ini ada masa subur. Tapi untuk bahasa kasar sekarang tanggal 2, oke, tanggal 2 mens. Terus Ya, tanggal 2 November mens lagi. ya. Nah, kita mundur 2 minggu. Itulah masa subur. Berarti Lalu ini ada mundur yang 2 minggu. bertanya soal flag-flag, Dok. Itu flag-flag apa sih, Dok? Maksudnya gitu? Apakah kalau, Dok, kalau mens itu misal flag-flag dulu 3 harian lalu baru mens 3 hari dan flag-flag 2 hari, apa normal? Normal, normal. Normal. Iya. Banyak ya Atau masalah ya. mungkin, iya, mungkin diganggu-ganggu terus sama bapak, ya, ya gimana? Akhirnya ya terganggu juga itu. Dok, maaf mau nanya, kalau oligozoospera, Oligo maaf mau itu, nanya, kalau yang bermasalah pria, dia kena oligozoospernea. Wanita sudah cek dokter aman, sel telur bagus. Harus bagaimana ya, Dok? oligo. Nah, lengkapnya tadi apa? Oligozoospernea. Oligosperma. Oligo itu kan kurang, kurang. Nah, mungkin Oh, oligospermia. Kalau asospermia itu spermanya tidak ada sperma, asospermia. Nah, tapi kalau oligo itu kurang. Oligo oke. itu kurang, jadi di bawah 15 juta. Nah, bisa, itu masih bisa hamil. Kan cuma satu. Yang terbaik. Yang ini, yang hadir di sini, ini kan semua yang terbaik ini. Hmm. Nah, berapa sekarang kita? 463 yang terbaik, yang sudah jadi orang semua ini kan. Nah, ini yang terbaik yang jadi. Kan sekali semprot kan 515 juta sampai 200 juta. Nanti berenang, yang kuat itu yang dia ketemu sel telur. Kalau ada sel Hmm. telurnya 2, jadinya kembar. Nah, kalau dia kanan kiri itu yang namanya kembar eh, beda. Tapi kalau satu telur ada 2, itu yang namanya kembar identik. Nah, Oh, seperti itu. Nah, nih, jadi ada yang nanya nih, Dok. tergantung. Anak saya umur 19 tahun, belum pernah menstruasi.
Sudah periksa ke dokter, kata dokter, toba palopinya mengecil. Apa bisa dia ikhtiar sama produk AFC? Nah, sebelum jawab, ini di daerah mana dulu nih? Daerah mana? Nah, kakak, ini dia nanya di Aceh nih. Nurmala Di Aceh. Aceh. Ya, itu harus harus ketemu yang jurusannya sama dengan Pak Dokter, karena itu ada gangguan gangguan dari bayi itu, dari gangguannya dari bayi. Oh, Nah, gangguannya udah dari genetika ya? Dari bayi ya? iya, iya dari bayi. Kan menstruasi itu kan normal itu kita pakai batas itu 14 14 tahun. Itu belum ada eh, tanda-tanda kelamin sekunder. Kelamin sekunder itu rambut di pubis, payudara belum tumbuh. Nah, terus Hmm. 16 tahun dengan tanda-tanda sekunder itu kalau dia belum mens, itu berarti ada kelainan, namanya kelainan anatomi. Anatomi itu dari sejak sejak ini dari Paham, paham, janin. paham. Ya, jadi harus ketemu ahli fertilitas. Nah, nanti mereka laparoskopi, jadi bisa lihat rahimnya ada enggak. Nah, jadi bisa dicari tahu ini kromosomnya apa, nanti bisa dicari tahu tuh. Oh, jadi Nah, jadi dia butuh pemeriksaan lebih dalam lagi ya, Dok ya? iya, ketemu yang ahli fertilitas. Harus ketemu Ketemu ahli. persis kayak Bapak Dok ya? Iya, banyak di Aceh ada banyak teman-teman di sana. Oh. Ini ada yang tanya nih, teman-teman, biar saya nggak ulang-ulang pertanyaannya ke dokter ya. Dok, sebenarnya gini, katakan semuanya sehat. Ya, Apa ada gangguan, mungkin gangguan kecil-kecil yang bukan masalah besar lah. Saya mau kesimpulan gini biar dokter nggak capek kan. Baiknya dia minum suba utsu berapa dan berapa lama. Dah gitu. Jadi teman-teman di sini kan nggak mungkin kan nih pertanyaan semua kita mau bacain atu-atu kan. ya, Agar tidak kita juga nggak bacain salah. Jadi kira-kira dok, kalau seorang suami dan istri memang punya masalah, tapi masih bisa mungkin hamil. Bukan yang sama sekali udah nggak mungkin hamil ya. Maksudnya nggak fertil gitu loh. Kalau jadi suami bisa hamil, istri bisa hamil. Nah, kira-kira langkah apa, eh, berapa lama produk yang dia harus minum, dan berapa banyak? ya. Jadi kita pakai dua ya, dua yang biru, dua ungu sama hikari. Itu harus 6 bulan, harus 6 bulan. Kan di kandungan itu ada yang namanya diagnosis unexplained. Unexplained itu tidak ada ditemukan masalah. Hmm, Jadi istri normal, suami normal. oke. Ya itu kita ya sudah cuma hanya berdoa dan konsumsi makanan sehat dan olahraga. Cuma itu aja. Nah, Hmm, nanti pasti akan terjadi kehamilan dan berdoa oke. sama Tuhan. Nah, itu Dan ya mungkin. tidak di istrinya, Bapak Ibu, tidak berhubungan tiap hari. Itu penting loh. Ya, 1 minggu cukup 2 kali. 1 minggu cukup 2 kali. Jadi kalau Senin berhubungan, Kamis baru berhubungan. Tapi kalau Ya, kepepet, weekend boleh dok. ya, itu yang namanya ini bisa berhubungan pakai huruf S itu. Senin, Berhubungan. Sabtu, Senin, Selasa, Sabtu. Tapi Jumat udah pusing, akhirnya dibilang Sumat katanya. Jadi berubah jadi Sumat. Enggak, Jadi biar nggak tegang. ya ya. Hubungannya S ya teman-teman ya. Senin, Selasa, Sabtu. Enggak, maksudnya Itu benar juga loh. Karena banyak yang nggak tahu kalau mau program hamil dia kira gituan tiap hari. Nggak boleh ya guys. ya, seminggu cukup 2 kali ya, seminggu 2 kali. Tapi kalau di terapi sama Pak Dokter nggak bisa, nggak mungkin itu, nggak dijamin 2 kali itu. Ya, Hmm. Tapi nih, ini dok, kalau spermanya benar-benar nol.
bisa nggak hamil? Lalu AFC bisa bantu nggak kalau spermanya benar-benar nol? Ya, pertama sperma kita lacak dulu. Nolnya ini karena apa? Karena Oke. produksi atau sumbatan. Nah, Oh, kalau produksi kan berarti dia gangguannya di sel telurnya, di pelirnya itu. Dua oke. pelirnya. Itu bisa terjadi saat waktu masih anak-anak mungkin kena sakit cacar air, kemudian Hah? tidak ditangani, ya Itu serius, panas. Dok? Orang kena cacar air bisa bikin mandul. Iya, Maksudnya gitu, namanya spermanya nol. gondongan itu, sakit gondongan itu. Orang Jawa bilang, kalau nggak diobati baik-baik, kan nyerangnya di pelir. Oh, Nah, terus mungkin trauma, mungkin waktu kecil main bola, ketendang misalnya, hmm, bengkak, terus nggak dirawat baik, itu juga bisa. Jadi harus tahu riwayatnya dulu. Kemudian kita periksa laboratorium. Nah, nanti ada pemeriksaan hormon untuk kita bisa tahu ini gangguannya di produksi atau di transport. oke. Kalau hormonnya normal, berarti masalahnya di transport. Berarti ada sumbatan. Nah, Hmm, itu bisa ke dokter andrologi atau urologi untuk dilihat mungkin ada varikokel tadi. hmm. Nah, seperti itu. Ya, Nah, andai kita kata dia minum produk kita tuh kalau dia, maaf, kalau sifatnya hormonal, bisa dibantu atau enggak? Kalau masalah transportasi, bisa atau enggak? ya pasti bisa. Kan kalau ada sumbatan kan ada regenerasinya. Nah, Oke. misalnya terus dia kecepatannya kurang, nah itu kan juga ada utsunya kan juga bisa. Hmm. Kemudian Tapi HKI kalau juga dari bisa. hormonal, Semua bisa. Nah, oh, oke. justru itu kita harus ini dulu, kita harus periksa dulu biar Oke. kita punya dasar. Oh, ini gangguannya ini setelah konsumsi ada perubahan. Nah, seperti itu. Jadi Jadi kita even spermanya nol, tapi kalau dia ke dokter, dia jalanin terapi, anggap dia bisa minum nutrisi ini juga, jadi mungkin aja nggak nol lagi ya? bisa baik. Ya, Oh, saya 15 tahun ada satu pasien 15 tahun, kemudian eh, beratnya ya 100 lebih, ya suaminya cuma 60. Saya bilang, ibu maaf kalau program jangan di atas, ibu ngamuk, bapak bisa napas putus di bawah. Itu kosong. Nah, kebetulan Pak Dokter ini dulu sekolah punya akses jurnal itu seluruh dunia. Jadi ada 20 jurnal seluruh dunia itu saya bisa masuk. Jadi saya dipakai terapi dari Jepang. Nah, Jepang itu mereka ada terapi khusus untuk tapi itu khusus yang untuk tersumbat. Jadi kita harus hmm. tahu dulu. Nah, di Jakarta sudah ada tempatnya tuh untuk terapi pakai sauna. Kalau di Jepang kan pakai sauna panas dingin. Nah, Oh, sambil konsumsi. Nah, sekarang anaknya udah dua. Nah, kalau posisi, maaf dok, mumpung tadi dokter bilang posisi atas dan bawah, posisi itu nggak bisa ada nggak posisi tertentu yang direkomendasi oleh dokter untuk program anak? Ya sekalian kan dok, kalau nanya kan tadi dokter bahas posisi. ya itu ini sebenarnya kalau posisi untuk buat dalam hal kenikmatan aja. Oh, Tapi oke. kalau untuk hamil tidak, yang jelas lebih baik eh, istrinya dibawa, kemudian dialaskan, dikasih agak tinggi pakai bantal. Hmm, Setelah 20 menit hubungan, tidak boleh ke kamar mandi dulu. Jadi kasih kesempatan spermanya biar bisa bergerak ketemu sel telurnya. Nah, seperti oke. itu. Jadi Ya, lebih direkomend cewek di bawah, lalu ya, diganjel bantal setelah berhubungan, tidak langsung ke WC. ya. Tapi biasanya kan
ibu kalau dibawa, wanita dibawa kan tidak ini dapat kurang nikmat. Jadi biasanya di atas dulu, baru pindah di bawah. Oke. Kalau kalau mau kembali ke bawah, Oke. Nggak kan banyak kan dok kayak tadi saya dapat pertanyaan kan private kan kayak kalau nggak mungkin karena nggak pernah orgasme ternyata nggak ya. Terus tidak, posisi ya, ngaruh apa enggak gitu siapa tahu kan dok. Oh ternyata ada ya, posisi yang. ya, Nah ini ada yang ngomong dok Teresia. Umur saya sudah 46 tahun. Saya tidak menstruasi. Saya harus minum suba utsu berapa utsu. Kayaknya udah ini menopause dini kayaknya ya. Dok, umur menopause ya. tuh apa sih dok wanita? Tergantung awalnya umur berapa. Kalau dia lebih cepat, menopause-nya lebih maju. Nah, Oh. jangan-jangan umur 8 9 udah mens. Berarti kan menopause-nya jadi maju. Nah, Oh. tapi kalau dia mensnya umur 12 13 ya nanti di atas 50-an biasanya. Oke. Nah, ya, Itu jadi nggak ada patokan rata-rata orang menopause ya? ya sekitar itu 50 51 cuma tergantung dia dapatnya lebih cepat atau di atas belasan. Nah, Tuh, karena itu jadi Bu udah Teresia gitu ya. Rata-rata orang menopause 50-an, 51, 52. Tapi dulu kalau Ibu Teresia mensnya duluan, kan ada tuh anak-anak cepet tuh. Jadi menopause-nya jadi lebih cepat gitu loh. terus Lagian tandanya bukannya tuh kan ya ya. tandanya tuh kan biasanya telat sebulan, kemudian 3 bulan, kemudian 6 bulan, sebelum 9 bulan, terus setahun. Kalau udah setahun udah langsung berhenti. Nah, jadi dia Itu bertahap. bukannya cewek-ceweknya, bukan cewek-cewek tuh seneng ya dok kalau udah nggak mens. Udah nggak repot lagi nggak sih? Jadi sebelum menopause itu kan ada namanya uh, pre premenopause. Premenopause itu kadang muka terasa terbakar ya buat bapak-bapak yang sudah istrinya mau mendekati menopause ya harus banyak doa karena pasti suka emosi, ibu-ibu marah mukanya. Iya, justru konsumsi yang di jurnal yang pernah Pak Niko kirim itu Hmm. Ursus Soba ini dia untuk minimal ya minimalkan kondisi premenopause itu. Ya, jadi life life untuk eh, kondisi orang menopause itu dia kondisinya lebih baik setelah konsumsi nutrisi ini. Ya, Hmm. tapi jangan berlebihan karena ini kan bisa buat malah nanti jadi mens lagi. Jadi mungkin cuma satu-satu lah, sehari satu aja untuk maintenance aja. Nah, Nah dok ada pertanyaan nih, ikut nih dokternya hilang guys. Wah, ada lagi. ya, udah, Dok udah dengar dan dengar. dokter, Mm-mm. downline saya penderita diabetes sampai kulit tangannya luka-luka karena gula darahnya tinggi. Setelah konsumsi 6 box Subarasi, gula darah mulai turun, lukanya sembuh, dan istrinya jadi hamil. Padahal sebelum konsumsi Subarasi, mereka terus berusaha untuk bisa hamil, tapi nggak hamil-hamil. Mereka percaya Subarasi berkontribusi besar terhadap kehamilan istrinya. Pertanyaannya adalah, apakah bayi akan sehat mengingat sekarang suami masih dalam penyembuhan diabetes dengan Subarasi? Ini yang sakit suami atau istri? Jadi dia suaminya diabetes parah sampai hancur kulitnya. Suami. Oh, oh suami. Kan yang hamil istri. Nggak ada Nah, hubungan. oke. Tapi kalau istrinya yang diabetes, dok. Istrinya nih, anggap mungkin pertanyaannya salah ya. Kasihan nanti dia Ya. mau tanya balik, belum tentu saya dapat. Belum tentu bisa Hmm. baca lagi. Anggap istrinya diabetes, nggak pernah hamil. Minum, udah tuh akhirnya bisa hamil. Pertanyaannya anaknya ngaruh nggak, dok?
Nah, justru itu gula kalau dengan diabetes, nah ini 3 nutrisi ini sangat bagus. Cuma jangan sampai tinggi. Kalau Waduh, tinggi di kan saya bisa putus-putus, buat, Dok. oh, putus-putus. Oke, jelas. Halo, halo, Iya, Dok, nah ini, iya, saya Dok. jelas ini, jelas. Tadi tadi putus-putus, boleh ulang nggak? Iya, jadi kalau untuk ibu yang dengan diabetes itu wajib wajib eh, kontrol darahnya tuh harus ini, istilahnya gula darahnya tidak boleh tinggi karena bisa buat keguguran atau tiba-tiba Oh, oksigen ke bayi nggak ada, tiba-tiba jantungnya hilang. Jadi harus normal. Justru itu kalau hamil nutrisi tetap kita kasih, tapi kita beralih dengan insulin. Biasanya pakai insulin untuk oke, kontrolnya itu. Nah, ya nanti karena tidak boleh terlalu tinggi karena kalau tinggi itu kan gangguannya ke hari-hari ke plasenta, plasentanya rusak, Oh, akhirnya justru kalau oh, seorang ibu yang diabetes itu sangat rawan sekali kalau dia hamil ya, Dok ya? iya sangat rawan dan Hmm. gangguannya tuh di ini di sirkulasinya. Jadi oksigenasi dari plasenta ke bayinya itu akhirnya jadi rusak. Jadi bayinya biasanya tidak jadi sehat, tidak jadi sehat dan juga kemungkinan bukan kemungkinan pasti ada diabetes juga, pasti ada diabetes Oh, juga. Nah, justru itu tuh, harus dijaga tuh teman-teman dengerin ya. kadar kadar gula darahnya tuh harus terkontrol. Ya, kalau misalnya dengan nutrisi usus soba konsumsi udah baik, ya udah dijaga terus, maintenance terus itu selama karena nanti 7-8 bulan itu semua jadi naik lagi. 7-8 bulan semua kadar tensinya mulai naik, kadar gulanya naik. Nah, itu yang kadang semua ibu hamil kan permasalahannya kan di 8 bulan itu. Panik. Jadi Oke, bukan hamil awal justru 8 bulan itu yang rawan-rawannya. Tiba-tiba perdarahan karena tensi tinggi, hari-harinya langsung lepas, nah, seperti itu. Atau gula tinggi, hari-harinya lepas, nah, seperti itu. Nah, jadi butuh kontrol yang teratur sama dokter, nah, tapi nutrisi ini tetap konsumsi karena bagus untuk sirkulasi. Kan kita punya kan ada pengencer. Nah, karena kalau gula tinggi itu oke, kan dia tuh teman-teman ya. buat kental Saya juga. rangkum dikit ya. Mm-mm. Apakah keputihan bisa menghambat kehamilan? Dan bagaimana menghilangkan keputihan? Ya harus Keputihannya harus apa ya? biasanya masalah keputihan eh, ya normal setelah menstruasi ada keluar cairan itu pengaruh hormon. Nah, keputihan yang harus diobati itu kalau yang berbau, yang warnanya hijau kekuningan. Nah, kalau berdarah itu sudah mengarah ke kanker. Ya, nah, jadi harus Hah? periksa ke dokter. Kalau keputihan yang berdarah mengarah ke kanker. Iya, itu sudah terlambat itu. Infeksinya udah bau berarti sudah mengarah ke kanker. Tapi kalau misalnya program hamil wajib harus dicek mulut rahim. Nah, karena kalau ada radang di situ, nah, itu pasti eh, buat produksi keputihannya menjadi banyak dan sperma pasti terganggu untuk terjadi kehamilan. Nah, jadi harus diobati juga. Aduh, sabar ya teman-teman ya. Semua pertanyaan nggak mungkin baca satu-satu. Saya baca yang menurut saya berhubungan sama hamil, karena dokter
spesialisasinya itu. Nanti kalau gagal ginjal, diabetes, aduh, gitu loh teman-teman. Mendingan anggap gini loh. Dari semua pertanyaan ini, kebetulan dokter yang diajak diskusi hari ini adalah dokter yang spesialisasi dalam kandungan dan fertilitas. Jadi saya pasti utamain yang gagal ginjal, diabetes, kan kita masih banyak tuh nanti teman ya. Soalnya apa karena HPV, human papilloma, menyebabkan sukan utuh medis, maka harus divaksin, dok. Kalau medis itu harus ke dokter SPOG apa ke dokter kelamin? Suaranya hilang panik tadi. Aduh, Suaranya suara hilang. saya. Iya, putus tadi suara. Oke, oke. Ini udah. Oke, oke. Dokter, apa karena ada HPV, human, bagaimana Iya, pengobatannya dengan menggunakan UTSU? Kalau secara medis, apakah harus operasi, apa harus vaksin? Kalau medis itu iya, harus ke SPOG atau ke dokter? Kalau iya. di saya Jadi, kameranya kayaknya mati gitu loh. Nggak. iya, jadi jelas, APV jelas, jelas suara. Ya, ya, ya. Oh, suara saya Nah, putus-putus ya? iya, panik kalau ngomong ini patah-patah tadi, nggak ini. Tapi udah, Oke, udah, oke. udah saya Ini tangkap udah kok. aman? Iya, aman. Hilang lagi panik. Halo? Halo, halo, dok. Iya, iya. Aman nggak suara saya? Oke, ini baru-baru jelas. Ya, Oke, oke. Lanjut, iya, lanjut, lanjut. iya. Jadi HPV itu human papilloma virus. Human papilloma Oke. virus. Jadi virus yang ada yang kategori rendah, kategori tinggi, nah, itu yang buat resiko ke kanker, kanker mulut rahim atau kanker serviks. Nah, sebaiknya Waduh. ke dokter kandungan biar dicek, dicek. Nah, nanti kan dilihat pakai alat kolposkopi, dilihat di situ ada peradangan yang mengarah ke kanker, nanti sekalian diobati dulu. Nah, setelah sehat, nah, baru diberikan vaksin. Vaksinnya itu harus 3 kali. Jadi pertama dikasih, terus jarak sebulan, kemudian 6 bulan. Jadi ada 3 kali. Cuma saat ini ada 9. Yang terbaru tuh untuk melindungi 9 virus. Nah, kalau dulu baru 4, ini sekarang terbaru 9 virus. Jadi konsulnya ke dokter kandungan karena nanti periksanya kan itu mulut rahim. Nah, jadi pertanyaan ini untuk jawab pertanyaan tadi. Nah, kalau Oke. misalnya ada masalah di situ untuk program kehamilan itu juga jadi penyebab terganggu juga. Jadi harus diberesin dulu baru divaksin. Nah, seperti itu. Dok, itu ini ada pertanyaan, dok. Jadi sperma encer sama sperma yang kental itu yang dimaksud subur berhubungan nggak dari tekstur? Eh, tidak, kita harus dari analisa spermanya. Lihat dari analisa spermanya. Oh, jadi nggak ngaruh kental atau encer ya? Ya, jadi jumlahnya berapa, kemudian kecepatannya. Nah, kan yang utama kan dia kuat nggak bisa naik sampai ketemu sel telur. Nah, dari ratusan juta yang sekali semprot itu, mana yang bisa ketemu ketemu sel telur. Jadi bukan
Kalau encer kental itu kan itu secara makroskopik kita sendiri yang pegang, kok encer ini. Nah, itu nggak bisa jadi patokan, Hmm, nggak bisa jadi patokan. oke. Ya, Oke, thank you. Ini pertanyaannya banyak, bukan main dok, buset. Dokter pasti bisa lihat di komen deh. oh iya, saya saya tidak buka malah. Oh, karena kebalik ini HP saya kan Nah kasih ini daftar dok, jadi pertanyaan nggak. bagus nih. Dok, apakah benar jenis kelamin juga bisa tergantung makanan yang dimakan orang tuanya? Misal saya dengar saya suka kalau mau punya anak laki-laki banyakan makan daging. Itu betul nggak? Mitos itu. Ya, mitos, itu mitos. Ya, Hmm. mitos. Itu mitos. Jadi, ya mitos. Ya, Oh jadi Anda mau makan daging kayak mau makan apa kayak tidak berhubungan sama jenis kelamin. tidak berhubungan. Jadi kan yang utama pas masa subur, nah, terus kan kromosom kan wanita XX, kromosom pria tuh XY. Nah, Hmm. gimana yang punya cowok Y-nya itu dia bisa kuat, bisa ketemunya X. Kalau yang cowok yang X yang ketemu X kan jadi perempuan. Nah, Hmm. jadi itu eh, tergantung ini kromosom tadi dan masa subur. Oke. Ilmu Jadi nggak ada kandungannya hubungan harus sama masa mitos. subur. Nggak ada dengan makan Ini minum ada nggak ada. ini ada Hmm. pertanyaan lucu nih. Malam dok, ada yang bilang kalau mau punya anak cewek habis berhubungan badan miring ke kiri. Kalian Kalau masuk mau di punya bawah anak tempat cowok tidur. miring ke kanan. Bener gak tuh dok? Nggak ada. Nggak ada. Jadi nggak ngaruh Nggak, miring kemana tetap nggak jadi ya dok. nggak ada. Kalian di bawah kolong tempat tidur juga nggak ngaruh itu. Jadi nggak usah. Jadi ibu Shirila jadi habis berhubungan bu nggak ngaruh kiri apa ke kanan atau di kolong tempat tidur. Tenang aja, tidak ngaruh. Aman ya. Ya. Ini lucu ini pertanyaannya. Hmm. Ya, ini berapa yang masih bertahan ini? Oh, 895. Jadi buat Mm-mm. jadi ini panik saya baru baca. Jadi buat yang ejakulasi dini, kita bilang satu pasangan itu suami ejakulasi dini kalau hubungannya kurang dari 1 menit, kurang dari 1 menit. Nah Hah? itu Jadi kalau laki-laki berhubungan sama istrinya, lalu ya, hubungannya nggak nyampe 1 menit, itu udah masuk fase ejakulasi ya namanya dini. ejakulasi dini, ya editansil itu namanya. Apa tuh Edi Tansil? Iya, ejakulasi dini. Ejakulasi dini. Oke, Iya. oke. Lalu Ah, lalu kalau di ini masa. ejakulasi dini, Nah, ini saya mau kasih tahu nih. Ini yang 890 ini dapat ilmu luar biasa. Nah, kita hmm, punya nutrisi AFC. Nah, itu dia bisa bantu untuk atasi ejakulasi dini. hmm. Nah, jadi kan ejakulasi dini itu biasanya hormon serotonin itu rendah. Hormon serotonin rendah. Oh, Nah, itu bukan pikiran ya? Tahu saya dok ya? Enggak ya? dia di otak dan dia di usus. Nah, Oh, jadi nutrisi kita dia perbaiki eh, di usus, akhirnya jadi baik. Nah, itu akhirnya serotoninnya jadi naik. Jadi naik. EJD-nya akan terobati dengan sendirinya. Karena kadar hmm. serotoninnya jadi baik. Dan kadar serotonin itu 90% itu di usus. 90% di Oh, usus. Nah, itu kerja subah utsu di situ. Gaskan, oh, gaskan, ayo, makanya ada yang bilang gaskan. minum suba bisa perkasa tuh dari sana ya.
Ya, ini baru dapat ilmu terbaru nih, Panik. Ini untuk Zoom ini saya harus ini berusaha nih dapat ilmu. Hmm. Tuh, jadi Pak, belum jadi ibu-ibu yang belum ada yang bapaknya tahu nih di bapaknya. Republik ini, belum ada yang tahu ini. Oh, jadi kalau dia bapak-bapaknya ejakulasi dini, Nah, itu itu kalau kita karena cek salah satu faktornya hormon hormon, serotonin ya. ya serotonin itu hormon senang itu dia menurun, berkurang. Nah, berkurang. Akhirnya jadi cemas, jadi stres, jadi suka panik, emosinya tidak stabil. Nah, tapi kalau konsumsi nutrisi, itu kan dia 90%-nya itu kan di usus serotonin itu. Dan dia ada namanya Hmm. sumbu gut gut brain, aksis gut brain. Jadi usus dan otak itu ada hubungan. Jadi Oke. bukan dibilang otak kedua di usus, bukan. Otak itu cuma satu diciptakan Tuhan itu di atas di kepala tok. Jangan bilang otak kedua di usus, nggak ada. Cuma ada aksis. Aksis sarafnya itu namanya gut brain. Nah, jadi serotoninnya itu dengan ususnya baik, itu dia kasih sinyalnya ke otak. Yang tadi 90% di usus. Nah, ini yang hadir sini beruntung sekali nih. Yang yang kabur Hmm. ya nggak dapat ilmu, udah Hmm. pasti terobati itu sudah. Oke, Dengan oke. serotoninnya normal, ejakulasinya terobati. Nah, seperti itu. Ini baru. Dok, ini kan banyak pertanyaan soal tokso, tokso. Tokso itu emang bikin susah hamil ya? Setahu saya kan kalau punya anak baru cek tokso ada apa enggak. Tapi ini banyak yang nanya tentang toksoplasma ya. Toksoplasma kasarnya aja. Kan itu ada IgG, IgM. Nah, toksoplasma kan di situ ada toksoplasma, ada rubella, ada ada virus zoster, itu ada berapa 5 macam itu. Nah, nah, itu kita Apakah masih lihat bisa hamil, Dok? Dia asalnya tinggi toksoplasmanya dan dia ada toksoplasma tinggi, asalnya tinggi di tes tok saya tinggi ada toksoplasma. Gimana cara biar hamil? IgM atau IgG. Kalau IgM tinggi berarti masih terinfeksi, harus diobati. Tapi kalau Oke. IgG yang tinggi berarti itu sudah antibody, nggak ada masalah, bisa hamil, lanjut aja. Hmm. Jadi gampangnya lihat M-nya yang positif atau G-nya. Kalau M-nya berarti harus pengobatan sambil kita konsumsi nutrisi ini. Nah, itu harus sampai tuntas dulu. Karena kalau masih M-nya masih positif, itu ya bisa nanti jadi hidrosepalus, nah, seperti itu. Gangguan-gangguan saat hamil itu. Atau kelainan yang lain, yang umum kan hidrosepalus itu. Nah, Waduh, gila. Kasihan banget ya kalau hidrosipalus ya. ya justru itu hamil memang standar. Cuma kan kalau tokso itu kan kalau udah usia di atas 5 bulan. Jadi kan kita kalau mau bahas kehamilan kan kita pakai 0 sampai 8 minggu. Itu karena kromosom, gangguan kromosom. Salah satunya tadi usia ibu yang lebih dari 35 tadi. Itu kan udah nggak bagus itu. Nah, kemudian 8 sampai 12 minggu karena imun. Nah, di situ nutrisi bermanfaat karena imun kan dia buat eh, kental darah. Usus soba kan dibuat encer itu bagus. Jadi sangat Mm-mm. berperan. Jadi nutrisi kita dari 0 sampai 8, 8 sampai 12 ini hajar terus itu sangat-sangat bagus untuk hadapi kasus itu. Cuma kan kita harus tahu dulu masalahnya di mana. Nah, seperti itu. Nah, nanti lebih dari 12 minggu baru infeksi tadi, tokso. Nah, jadi kalau orang susah hamil, kita harus lacak ini gangguannya di mana. Nah, seperti itu. Ya,
Gila, saya sekarang baru sadar loh, Dok. Saya kemarin ya sama dokter yang hubungannya neurogenesis beduk sama diabetes. Ternyata soal hamil itu pertanyaannya jauh lebih berat loh. Ini saya sampai load baru baca ini, masuk chat ketutup, scroll lagi. Itu ya teman-teman harus tahu ya. Kalian nanya, saya lagi baca chatnya, masuk lagi ke bawah lagi. Saya harus scroll lagi. Jadi saya berusaha mendapatkan pertanyaan itu, tapi benar-benar susah banget. Nah, ini Ya, saya kasih contoh ya teman-teman ya. iya, Ternyata pertanyaan soal hamil kandungan itu ribet banget baru saya tahu nih. iya, Lihat nih pertanyaannya, lihat ya. Selamat malam, Dok. Salam kenal, saya Bidan Turki Lombok. Izin konsultasi. Saya ada pasien DUB, disfungsi uterus bleeding. iya, Usia 35 tahun dan belum punya anak. Ada penebalan dinding endometrium iya, dan sering kuretase iya, iya. sehingga disarankan untuk histerektomi. Waduh, Histerektomi. Nah, waduh. apakah bisa diatasi dengan konsumsi AFC agar hormonnya bisa normal kembali? Gila, saya nggak ada yang ngerti loh, Dok, pertanyaan ini apa. Iya, itu itu Baru saya ini tahu aja. ternyata dokter Nanti, kandungan tuh kenapa mm. ilmunya harus tinggi. Nah, itu nanti langsung chat saya aja, itu biasa itu, makan makan minum tiap hari itu biasa itu. Nah, nanti ya itu gangguan, Jadi ini private aja katanya ya ya. gangguan hormon, nanti aja, nanti saya kirim itu, nanti bisa langsung chat saya, boleh di ini kan nomor ada kan, bisa bisa chat nanti Pak Dokter bantu nanti. Ya, Nanti teman-teman dokter Atter kasih nomor handphonenya atau Instagramnya, kalian bisa follow. Nanti kalian bisa ya. private ya. Tapi jangan video call malam-malam, jam gini udah jam berapa di Papua, orang udah tidur, Ya, benar video benar call. benar 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 benar. Mm. Nggak, jadi biar kita nggak, kan kita nggak mungkin jawab semua pertanyaan, Dok. Jadi sebenarnya Ya, Suba Usu ini kerjanya gimana sih, Dok? Biar kira-kira akan membantu orang yang ingin punya masalah kehamilan. Nah, kira-kira gitu aja deh, Dok. Kan kita nggak mungkin iya, jawab semua jadi pertanyaan kan. Jadi si Suba ini kan, kerjanya lewat gangguan mana? Kalau Utsukushi gimana? iya, jadi yang pertama, kalau misalnya si wanita wanita dengan sel telur ya, sel telurnya kecil-kecil, ya kita ini dulu, itu kan berarti ada stres di situ, jadi tidak ada Oke. pertumbuhan. Nah, stresnya bisa macam-macam. Stres itu yang dimana stres oksidatif itu bisa macam-macam, apa karena polusi atau karena terpapar rokok atau Hmm, dari cara makan kita sendiri. Nah, bisa. Jadi usus sama seborasi ini kan dia antioksidan. Jadi hmm. harus dinaikin. Bagaimana biar stres ini teratasi, ya antioksidannya harus dinaikin. Jadi Oke. sel itu jadi sehat, dia akan tumbuh tumbuh dan baik sendiri. Kasarnya seperti itu. Jadi kita Oke. udah punya produk luar biasa, cuma konsumsinya ya tidak bisa 1 bulan, harus 6 bulan. Ya, jadi Lalu kalau mungkin masalah di pria, Dok? di pria ya ya sama, ya sama. Yang tadi kita harus tahu ini gangguannya apa di transport atau diproduksi. Itu kita tahu dulu. Tapi konsumsinya tetap sama. Utsu, soba, hikari harus konsumsi minimal 6 bulan. Jadi mungkin kalau kebanyakan kita pakai dua-dua, ya paling sekuat mampu mungkin sebulan ya. Mungkin sehari 1 pasang, 3 itu kita konsumsi, tapi bisa dapat 6 bulan, mungkin dapat hasilnya lebih maksimal. Karena untuk regenerasinya, untuk nutrisi ya, untuk perbaikan sel-sel yang rusak tadi, yang stres-stres tadi. Jadi inti dari soba utsu kan itu antioksidan. Jadi kalau antioksidannya lebih tinggi dari yang stres, nah itu selnya akan jadi baik. Nah, seperti Saya, itu. saya sepakat tuh teman-teman bahwa
kadang kita stres itu yang bikin semuanya jadi lebih susah ya. Anda susah hamil, tambah stres, tambah susah hamil. Stres itu Nah, bahaya banget loh teman-teman, karena itu akan naikin hormon namanya kortisol kalau nggak salah. Dan itu ya, akan jadi racun kalau dalam tinggi dalam waktu tertentu secara berkala. Itu akan nyebabin semuanya jadi sakit di tubuh kita. Dok, ini ada ada spesial terapi nggak sih buat hari ini nih? Dokter Apter boleh ini adalah hipnoterapi loh teman-teman. Kalau enggak juga nggak apa-apa. 800 bisa, tapi mungkin bukan yang cara lama. Saya cuma pakai jari aja, jadi yang cara cepat. Jadi yang kalau nggak lengket ya udah, saya sugesti yang lengket aja, yang Ya, mau aja. nih Intinya kita yang absen mau. dulu ya. Kita absen dulu ya, teman-teman. Kan dokter ini juga ahli hipnoterapi. Apa tuh? Saya pernah ngeliat di video-video dokter Apter tuh teman-teman. Jadi banyak orang yang melahirkan nggak sakit, banyak banyak banget melahirkan normal senyum-senyum tau nggak teman-teman. Nah hari ini kayaknya Bapak Dokter kita minta tolong bantuin kita terapi ini dalam sifat hipnoterapi ya teman-teman. Saya mau tanya dulu, kalau kalian bersedia di hipnoterapi, tolong di grup ini tinggal aja dan katakan ya. Kalau tidak bersedia silakan out. Silakan out Ya, karena acara sudah selesai. Ini adalah ya, bonus. Ini bonus ya. nih teman-teman. Di Dan hipnoterapi. tinggal tinggal ini ketik lem. Nanti kan saya pakai lem. Mau lem Korea kah, lem Alteco kah, harus ditulis dicat. Ya, karena nanti saya sebut lem Korea, Aibon, atau ya apalah lem yang dicat. Jangan-jangan yang lem yang susah. Kalau sama kan saya sebutnya satu aja. Nah, lem apa? Korea, Aibon, Uhu, atau Alteco, atau apa ya, ditulis. Ini Dan kalau boleh, tinggal, kalau dia mau dok, kalau dia mau, dia harus nyalain kamera ya dok, biar kita bisa lihat ya, interaksinya kan. Kalau enggak ya, susah. ya, betul, Kalau betul. teman-teman yang mau dan stay, please nyalain video. Karena kalau Ini kalian nyalain video kita bisa lihat. Muhammad Ainuddin belum nyerahin. Ini saya cek ini. Nova, Muhammad Ah, belum. ini udah bagian Demisi, bonus aja deh. Nevi belum. Ya mungkin Panik nanti atur lagi. Kayaknya banyak yang masih pengen nanya-nanya. Ya, nanti kita berikut lagi aja lah. Nah, Iya. Teman, nanti di ending acara eh, saya kasih sosial media Dota After ya teman-teman ya. Nanti kalian bisa chat sendiri. untuk sakit Ini apa saya yang kasih. hipnoterapi? Ya, yang Nah, jelas tapi ini kita hipnoterapi dulu sekarang. ya sugestinya ya untuk AFC ya, khusus untuk AFC ya, bagaimana biar lebih inilah jalanin AFC nanti. Nanti sugestinya saya pakai ada yang punya Cieni ada yang biasa Oke, ini Cieni. saya udah ambil ambil karena ini udah pada nyalain kamera dok. Saya matiin suara saya biar apa highlightnya ke dokter aja. Kalau nggak biar nggak kepecah dua gini. Jadi tinggal dokter sendiri ya. Oh ya boleh. 800 orang ini, 817. Oke, baik. Semua sudah nyala kameranya. Ya, mau duduk boleh, mau baring boleh. Nah, jarinya kayak gini, ibu jari sama jari manis kasih ketemu. Oke, semua sudah. Kemudian matanya tutup, matanya tutup, mata tutup, mulut tutup. Jadi tarik nafas dari hidung, nafas dari hidung pelan-pelan, kemudian keluarkan dari hidung juga pelan-pelan. Nah, mata dan mulut tutup. Nah, lagi napas yang panjang dari hidung.
Kemudian buang pelan-pelan dari hidung juga. Jadi mata dan mulut tetap tutup. Lagi, bernapas dari hidung. Ya, sambil bayangkan lem tadi ya. Bayangkan lem Alteco, lem Korea, lem Maibon, Super Glue, lem Uhu. Ya, bayangkan lem masing-masing yang kalian pikirkan tadi. Nah, lemnya semakin lengket, semakin keras, dan semakin paksa dibuka, semakin susah. Nah, sekarang, coba buka jarinya bisa. Lengket ya. Ya, lengket. Ya, kalau yang lengket, sekarang coba buka matanya, buka matanya, fokus ke jarinya, fokus ke jari, fokus ke jari, lihat jarinya, fokus ke jari, matanya akan semakin berat, semakin ngantuk, mata semakin berat, semakin ngantuk, dan saat jari terbuka langsung tertidur. Tapi posisi tetap di kursi atau di tempat tidur. Nah, fokus ke jari, nah, mata semakin berat, semakin ngantuk, jari terbuka langsung tertidur. Nah, kalau lagi di kursi, tetap di kursi atau di tempat tidur, tetap di tempat tidur. Mata semakin berat, semakin ngantuk, jari terbuka langsung tertidur. Ya, posisi tetap di tempat tidur atau tetap di kursi. Mata semakin berat, semakin ngantuk. Ya, bagus. Jari terbuka langsung tertidur. Ya, jangan dilawan. Kalau ngantuk langsung baring aja. Jangan dilawan. Oke. Yang belum fokus harus latih fokus. Yang belum lengket. Kalau tidak bisa lengket, tidak bisa dipaksa ya. Nah, oke. Karena ini Pak dokter pakai yang cepat, terapi cepat. Oke. Sekarang Pak dokter akan sugesti buat yang sudah rileks. Pak dokter sugesti mulai saat ini bagi yang sudah rileks, Pak dokter sugesti dia hari ini aku di
berkati dimanapun aku berada, aku dicintai semua orang. Tiap kata yang keluar dari mulutku penuh kuasa, memberi semangat dan kekuatan dan cahaya bagi yang butuh. Dimanapun aku injakan kaki, pintu terbuka, aku sehat, kuat, powerful, diorapi, bahagia, sabar, dan dicintai semua. Dimanapun saya berada, saya adalah magnet bagi orang-orang baik, dan yang jahat akan hilang sendiri. Orang-orang hebat dan uang besar, members dan jenderal-jenderal baru, semuanya gampang tiap hari. Menyerahkan diri dari timur, utara, selatan, barat, yang jahat dan curang, Tuhan singkirkan semua tiap hari. Terima kasih Tuhan, saya nyatakan, dan keputusan semuanya mudah bagi saya mulai 2024 ini. Duit banyak bertubi-tubi, gampang masuk ke rekening tiap hari. Apapun yang dicuri dari saya, kesehatan saya, kekayaan tim yang tercuri, keuangan, takdir, cinta, tanah, properti, pelanggan, orang-orang yang berhutang, semuanya dengan mudah balik semua dan menyerahkan diri. Dan segala yang sampai dicuri akan kembali berlipat ganda. Amin, amin, amin. Oke, dokter akan hitung 1-5 pada hitungan kelima. Semua yang masih berada di sini bangun yang keadaan segar seperti habis tidur 8 jam. 1, siap-siap kembali ke ruangan ini. 2, semua sugesti yang Pak Dokter berikan semua menjadi kenyataan. 3, siap-siap kembali ke ruangan ini. 4, siap-siap untuk bangun. Dan 5, bangun yang keadaan segar seperti habis tidur 8 jam. Oke, Panik. Sudah selesai. Amin. Thank you Ya, dokter udah bantuin hipnoterapi teman-teman ya, yang bekerja mudah-mudahan masuk afirmasinya, yang nggak bekerja latih fokusnya lagi. Kita ya. saatnya thank you buat dokter Apter semuanya. Saya udah share Instagramnya dokter Apter ya teman-teman ya. Kalian minimal bisa follow, bisa nanya, konsultasi secara profesional juga boleh, datang ke Jayapura juga boleh. Dokter kalau di Jayapura praktek di mana aja dok? Ini rumah sakit Provinta, rumah sakit Dok 2 sama klinik sehat Argapura. Jadi ada di klinik sehat, ada di rumah sakit Profita, dan rumah sakit Dok 2 ya teman-teman ya. Kalian juga bisa Ya. follow Instagram Dr. Apter, saya udah kasih linknya. Mohon Ya. maaf nggak semua pertanyaan bisa dibaca. Kalian bisa lihat sendiri, sangat penuh, sangat sulit untuk bisa baca semua. Yang penting kita hari ini udah diterapi, udah mudah-mudahan menjawab. Terima kasih buat Dr. Apter, Kasih terima kasih ini respon waktunya. dulu. Gimana terapinya gimana yang masuk? Yang Direspon masuk, jawab dulu. ayo. Enak kah? Relax kah? Gimana yang udah pernah masuk di hipnoterapi Bapak Dok? Relax. Ya. Jadi buat Panik yang udah tadi, yang kita bahas tadi, ejakulasi dini, nutrisinya luar biasa. Nah, terus juga ada hipnonya juga, hipno bisa tahan 2 jam, nah, itu juga bisa diterapi, ada sampai pegal-pegal pinggang 2 jam itu. Ya, oke, begitu. Begitu Bapak Dok, di Relax, sana udah mau jam 11 ya. jangan lengket, jadi ngantuk. Ya, ya nanti harus latihan, latihan fokus, latihan pakai hati, tidak boleh pakai pikiran. Kalau pakai hati, pasti pasti fokus tadi. Mungkin masih otaknya masih banyak masalah, belum closing, belum dapat terus, belum dapat Eropa, Inggris. Jadi ya banyak inilah, banyak kacau lah ya. Nah, harus dilatih lagi. Oke, begitu mungkin, Panik. Oke, terima kasih Bapak Dok kesayangan juga. Terima kasih buat Rere juga yang Sama-sama. bisa kenalin ada Bapak Dokter di sini dan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan
kita akan datang lagi sama Ya. dokter-dokter dengan tema-tema yang lain. Terima kasih. Oke, selamat malam Thank you, semua. dokter. Ya.